Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Azra Putra dan aku di sini akan jadi konselor Kakak untuk malam ini. Kalau boleh tahu, nama Oke. Kakak siapa ya, Kak? Halo, kakak bisa banget nih panggil aku Putih. Oke, kalau aku panggil Kak Putih boleh ya, Kak? Boleh, boleh banget, boleh. Oke. Kak Putih, akhir-akhir ini kesibukannya apa, Kak? Aku akhir-akhir itu lagi magang, soalnya kan baru juga lulus kuliah ya. Jadi ya coba-coba magang dulu sebelum yang kerja full time kayak gitu, buat nambah-nambah pengalaman sama ngembangin skill gitu. Oke, oke, oke. Dan pasti berat banget ya, Kak? Berat sih, Berat ya. berat apalagi job desk-nya itu juga banyak banget kan gitu. Hmm, itu oke, oke. Dan kalau boleh tahu, Kak, Kakak sekarang posisi lagi di mana ya, Kak? Aku lagi Halo, Kak? Halo, Di mana ya, Kak? iya. Aku lagi di rumah. Aku Oh, di lagi di rumah. rumah. Oke, 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 oke. Iya, Di di daerah rumah. mana ya, Kak? Maaf, internetnya agak ini, Enggak, enggak. Aku di Tangerang, Tangerang Selatan. selatan. Oh, oke, oke. Berarti sama kayak aku Iya. ya, Tangsel juga aku soalnya, Kak. Oh, oke. Oke. Nah, sebelum sebelum kita mulai, Kak, eh, Kakak udah isi inform consent belum yang sudah aku kasih tadi? Udah dong, udah. Udah ya. Oke. Udah. Kalau kalau gitu, Kak, sebelum kita mulai, Kakak sebelumnya udah pernah itu belum? Udah pernah melakukan counseling belum? Belum sih. Ini baru pertama kali sih. Oke. Kalau kita aku jelasin dikit ya, Kak. Jadi di Oke. sini itu Kak Putih bisa mencurahkan isi hati Kak Putih sebebas-bebas mungkin. Dan Kak Putih juga nggak perlu khawatir karena semua hal yang akan Kak Putih bicarakan akan saya jaga kerahasiaannya. Dan tentu saja, tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin bisa melukai Kak Putih atau teman-teman atau teman atau orang-orang terdekat Kak Putih akan saya kasih tahu ke atasan saya. Tentu saja dengan persetujuan Kak Putih. Oke. Dan kita akan melakukan sesi konseling ini selama 40 menit, maaf, 40 sampai 60 menit. Oke. Dan kalau boleh Kak Putih bisa menyiapkan tisu atau minum jika hal-hal seperti itu diperlukan. Iya, ya boleh banget. Oke, oke, oke. Eh, Oke. Kalau gitu, Kakak bersedia untuk direkord? Bersedia dong, bersedia. Bersedia. Oke, Nggak oke, apa-apa oke, banget. oke. Berarti aku catat boleh ya, Kak? Boleh, boleh. Boleh? Oke, oke. Oke, jadi ini mulai langsung aja kali ya? Apa Oke, gimana? oke langsung aja ya. Nah, Oke. mau cerita apa, Kak? Cerita tentang magang sih. Kayak Magang. gimana ya? Lika-liku magangku gitu kan. Jadi Hmm, awalnya tuh bener-bener masih enjoy banget. Dimana aku tuh join magang tuh kalau nggak salah tuh di bulan Agustus. Jadi aku tuh artinya udah kelar magangnya bulan November kemarin. Tapi aku direkrut lagi nih, tapi masih magang kayak gitu kan. Gitu terus. Udah nih karena job desk-nya kan nge-live gitu kan, marketing intern, hmm, tapi hmm, job hmm. desk-nya tuh ada live sama bikin konten. Nah, aku tuh passion di situ, cuman kayak kita tuh ngerasa nggak ada rewards gitu dari atasan. Kayak mungkin kita dianggapnya masih anak magang, sedangkan kan anak magang pun juga manusia gitu ya, yang butuh rewards kayak gitu. Terus pekerjaan kita pun juga sama kayak orang full time, di mana orang full time-nya itu juga yang kerjaannya pun harusnya kan
kayak dibandingin 3 banding 5 gitu kan. Pasti kan mereka lebih banyak kerjanya daripada kita dibandingkan anak magang gitu kan. Harusnya mereka kan juga ngerasain gitu loh gimana sih jadinya anak magang, harusnya kan ngebantu, nggak yang selalu apa-apa ditampungin ke anak magang kayak gitu kan, gitu. Nah, tadi waktu nih udah banyak anak-anak intern yang masuk kayak gitu kan. Terus udah mereka tuh pada keluar gitu, pada cabut gitu gara-gara eh, manajemennya juga kurang bagus kayak gitu kan. Mereka tuh pengen live 24 jam, cuman kita nggak dapat intensif lagi. Jadi kan kayak kita ogah-ogahan gitu kan. Emang sih itu Hmm. udah tanggung jawab kita sebagai live streamer. Tapi di mana kalau dibanding, oke, dia Halo? kayak Ya. oh, oke, dia kayak bener-bener maksa kita buat live 24 jam ya meskipun mereka juga ngebantu. Tapi apa ya cuman 1 kali 2 kali gitu loh. Sedangkan anak internnya tuh full banget 24 jam dan kita tuh kan kerjanya cuma 8 jam doang. Kalau 24 jam kan berarti kan lebih dari 8 jam kan. Nah, seenggaknya kan dikasih rewards atau enggak dikasih upah minimal setengah dari upah asli deh kayak gitu kan harusnya. Tapi kita Hmm. sama-sama nggak ngasih, terus kita udah bener-bener nih anak intern tuh ngomong ke HR-nya kan, ke HR-nya kayak, Kak ini gimana solusinya, baiknya kayak gimana? Soalnya kan kita emang live 24 jam, tapi upahnya juga kurang, terus kerjanya juga sebanyak itu, konten iya, nge-live juga iya, ya udah terus capek banget. Dan tadi tuh juga ditawarin, kamu mau nggak kalau misalkan live-nya 3 sesi kayak gitu, tuh kan lumayan ya, lumayan meskipun WFH, tapi kan yang namanya ngomong, kerjanya ngomong, kalau misalkan nggak ada yang nanya di live streaming kan bingung kan harus ngomong apa ya, ya kayak gitu aja sih keluhannya. Itu kayak capek, kadang-kadang capek, apalagi kan kantornya juga jauh kan di rumah, terus belum apa-apa tuh ngomong, terus bener-bener nggak boleh diem kayak gitu. Boleh sih diem, tapi kayak nggak yang boleh diem terlama-lama gitu loh, Kak. Jadi benar-benar ya gitu sih. Keluhannya benar-benar terlalu drama juga kakak-kakaknya kayak Oh, gak bisa ngerti juga gitu loh. Harusnya kan juga dibantu ya, tapi jangan semuanya anak intern gitu loh. oke, 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 oke. Jadi, Iya kayak gitu. Halo? halo? Halo, halo? Masih kedengeran? Oh iya. Oke, Halo, ya. halo, iya. Jadi dari Udah, yang aku udah. Oke. dengar itu, Kak Putih itu sedang menjadi anak magang ya, Kak. Anak magang Iya, betul. dan kerjaan Kakak itu terlalu membebani Kak Putih gitu ya. Iya, betul. Terlalu membebani Kak Putih dikarenakan Betul. berbagai banyak faktor seperti eh, atasan kurang ngasih upah, eh, kerja terlalu Iya, banyak, dan itu. juga tadi Mm-mm. aku dengar itu ya, senior-senior Kak Putih banyak drama ya, Kak? Iya. Oh, ya. Kalau boleh tahu dramanya seperti apa, Kak? Dia dramanya tuh kayak apa ya, nggak ngebantu gitu loh. Hmm. Bilangnya kalian tuh jangan lemah, kalian tuh Hmm. live-nya tuh harus kayak gini. Terus kita tuh ada target, kan emang ada target gitu kan. Semisal nih kita nge-live itu 2 jam, ada penghasilannya sampai 3 juta, 7 juta, 9 juta. Nah, yang 9 juta sama penghasilan yang 1 juta itu kayak nggak ada bedanya gitu loh, nggak dibedain. Nah, biasanya ini temen aku juga punya teman live streamer juga, tapi dia udah full time sekarang. Dia tuh dikasih rewards gitu loh. Jadi ada bonusnya sendiri kalau dia tuh mencapai target kayak gitu kan. Itu bikin dia juga lebih semangat gitu kan. Nah, Hmm. apalagi anak intern kayak gitu. Maksud aku Hmm. tuh yang full time aja tuh dikasih rewards, kenapa yang intern itu enggak kayak gitu. Hmm. Harusnya kan Oh. bisa disamain gitu kan, nggak dibeda-bedain gitu. Terus misalkan kalaupun memang nggak ada budget gitu kan, ya seenggaknya dilebihin gitulah anak internnya kayak soalnya tuh banyak banget yang keluar loh, banyak banget desain kayak gitu kan, berarti ada yang salah nih di dalam si lingkup kerja tersebut kayak gitu, Oh. gitu sih. Jadi dari eh, tempat kerja kakak malah banyak yang keluar juga ya, Kak? Iya, intern-internnya. Hmm. Padahal dulu tuh 12 orang, dulu tuh 12 orang, sekarang cuman tinggal 4 orang.
Waduh, gitu. jadi lebih dari setengah ya Kak sebenarnya itu ya Kak? Iya, lebih banget dari setengah. Emang Waduh. kayak gimana ya, bayangin aja baru masuk 2 atau 3 hari itu udah cabut ya karena emang Mm-mm. job desk-nya aja kayak gitu. Terus Mm-mm. mereka juga udah nyari anak intern lagi tapi terlalu picky gitu loh menurut aku tuh kalau akan cari intern ya lebih baik jangan terlalu picky, yang penting sesuai passion aja daripada udah dipilih-pilih nih dicari yang cantik-cantik tapi kalau nggak sesuai passion kan sama aja, dia Hmm, juga bisa keluar kayak gitu. oke oke. Jadi dari yang eh, aku dengar ya Kak, sepertinya eh, Kakak itu tempat kerjanya agak bisa dibilang toksik ya Kak? Bisa sih, Bisa ya, bisa. toksiknya itu Iya, mungkin gara-gara eh, atasannya nggak ngasih upah dan juga secara struktur mereka itu tak apa saya itu secara apa memperlakukan intern, mencari intern itu seperti nggak dihargai ya intern itu. betul, Hmm, betul banget. oke 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 oke. Eh, setelah itu kakak pernah komunikasi nggak kak dengan teman-teman kakak yang lain gitu, dengan intern-intern lain tentang hal ini gitu? Terus sih saat kita tuh udah pernah ngobrol ke HR-nya gitu. Hmm, Nah, solusinya itu ya dibagi konten-konten live-live juga. Tapi yang gak logisnya itu kadang kalau semisal anak live-nya nih itu dikasih jadwal tuh bisa lebih dari 3 kali kayak gitu. Harusnya kan kita kerjanya 8 jam kan. Kita kan kerja 8 jam tapi kalau udah sampai 24 jam live kan kayak gimana ya? Itu lebih dari 8 jam iya. kayak gitu. Ya maksudnya Jadi, kita juga nggak apa-apa sih 24 jam asalkan kayak dikasih intensif intensif atau rewards gitu loh. hmm, Biar hmm, kitanya juga nggak ogah-ogahan buat ngerjain hal tersebut kan. Pasti kan orang semuanya juga pengen dikasih rewards kan, kayak atas pencapaiannya dia selama ini gitu loh. Bukan benar, hanya dibilang makasih ya, keren atau cuma dikasih tanda apa stiker jempol doang kayak gitu. hmm, benar, benar, benar. Jadi, maaf aku tanya ya. Jadi tadi kakak bertanya ke HR dan kalau nggak salah cuman dikasih kerjaan lagi ya? Iya, ya sama sih. Misalnya kita juga maunya itu konten-konten live-live gitu kan. Itu udah dikasih, cuman kayak lebih berat gitu. Oh, jadi Karena anak-anaknya juga udah berkurang kayak gitu. Maksud aku tuh kalau misalkan mereka tahu nih anak-anaknya udah pada cabut, kenapa nggak ada backupan intern yang lain gitu loh, ya 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 ya. kan? Jadi menurut kakak itu HR-nya malah menurut kakak HR itu membantu nggak kak? Menurut kakak? HR-nya tuh awal-awal tuh kayak ngebela kita gitu, tapi waktu Hmm? apa namanya si intern, HR dan juga user aku itu digabung, dia kayak lebih ke prefer ke usernya gitu loh. Jadi kan Hmm, juga bingung. Dia tuh malah bilang, ya kamu tuh kan bayangin aja, kamu kan kerjanya 3 kali, kita tuh 5 kali. Kan emang iya kan takutnya maksud kita tuh kakak kan full time ya pasti lebih banyak kerjaannya dibandingkan intern. Cuman kan kita oh, maunya kerjanya juga eh, enak lah upah dan kerjanya itu juga ya ya. setara gitu. Jangan upahnya segini tapi kerjanya membludak kayak gitu. Oke. Ah, Gitu. kalau boleh tahu kak, aku mungkin kurang ngerti ya dengan eh, term-term ini. Kalau aku boleh tahu, user itu apa ya kak? User itu kayak senior, senior Oh, apa oke, ya kayak senior kalau ya. dibilang tuh kayak ketua kelas gitulah Ya ya ya. seniornya gitu Senior lah yang ya. menghandle si anak-anak intern itu iya. Jadi dari yang aku dengar, walaupun memang ada HR di awalnya ngebela intern, tapi pas sudah ketemu user, itu malah HR-nya mendukung user ya, atau atasan ya.
Iya gitu, iya. Senior Nah aku senior. tuh bisa bilang kayak gini juga karena waktu itu aku juga di sama teman aku gara-gara pas itu aku lagi gak masuk gitu loh Kak. Hmm? Soalnya kan teman-teman juga ikut apa namanya apa kumpul gitu kan buat Ya benar. ngerundingin ini gimana nih solusinya gitu. Terus teman aku juga bilang, di prefer ke kita gitu harusnya ada di tengah-tengahnya. Nah tapi udah sih emang udah diturutin konten-konten live lah gitu. Cuman memang kayak nggak ada bedanya gitu. Kita tuh kayak mempermasalahkan di rewards aja sih, rewards dan upahnya. Soalnya kita memang Hmm. kerja 8 jam, terus kalau misalkan emang dipaksa 24 jam ya at least dikasih rewards atau enggak Hmm. setengah upah. Soalnya kita tuh live-nya tuh sampai dari pagi sampai subuh. Itu kan Hmm. emang ganggu jam istirahat kan. Ya benar Misal benar. dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi, terus jam 1 sampai jam 3 subuh. Itu kan emang benar-benar ganggu jam istirahat kan. Kayak gitu. Iya sih benar sih emang nggak ada waktu untuk santai-santai nonton YouTube. Mungkin main IG Iya, gitu ya kak ya. apalagi kita juga Sabtu Minggu tuh juga kerja gitu. Yang Yo. nge-live itu, Oh. padahal dulu itu sebelum sebelum disuruh 24 jam, Sabtu Minggu tuh libur gitu. Ya emang Sabtu Minggu dikasih gaji, cuman kan kayak gimana ya, kurang Iya iya kurang iya. maksimal gitu nggak sih? Nah di sini tuh Sabtu Minggu wajib apa bagaimana kak? Sabtu Minggu itu emang semua live itu wajib, tapi kalau misalkan nggak ada yang nggak bisa gitu nggak apa-apa izin. Hmm, Cuman oke kayak oke. emang udah dijadwalin gitu loh Kak. Hmm, Dan oke. emang kita tuh nggak ada yang senior apa ya, nggak ada divisi live streaming. Jadi live streaming itu bener-bener di-handle sama anak intern. Nah seniornya tuh kadang kalau misalkan anak internnya ada yang nggak bisa nih berkurang, itu dia juga bantu. Jadi kayak gimana, biasanya kan divisi kan ada yang senior, pure senior sama ada yang internnya gitu. Karena ini bener-bener yang handle tuh anak intern gitu. Hmm, hmm. Jadi emang nggak ada divisi live streaming gitu. Jadi dari perusahaan Kak Putih ya, itu divisi live streaming itu benar-benar kakak dan rekan-rekan kakak ya, nggak ada yang lain ya. Iya, betul. Nggak ada. Senior-seniornya cuma ngebantu doang. Oh, berarti, Gitu. nah kalau boleh tahu kak senior-senior ini berarti nggak kerja live stream ya kak? Enggak, dia ada kerjaan yang lain. Jadi dia Oh, kalau nge-live stream itu juga kayak part-time gitu loh jatuhnya. hmm, Kayak cuma ngebantu doang. ya ya ya, berarti Gitu. live streamnya itu bukan eh, menjadi pekerjaan pokok mereka ya gitu ya kak? Nggak seperti Betul. kakak dan rekan-rekan kakak Enggak. gitu. Oke. Iya, betul. Nah, rekan-rekan kakak merasakan hal yang sama nggak kak? Sama. Sama ya? Maka dari itu mereka kadang-kadang tuh juga banyak banget yang ngeluh sampai dia keluar gitu. Jadi bingung Sampai. nih. Aku juga belum dapat apa namanya, belum dapat kerja full time kan, pengen resign tapi Ya. bingung kalau resign ntar gimana, nggak ngapa-ngapain, ya udah coba bertahan dulu, semoga dapat yang baru anak kita gitu. Oke 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 oke. Jadi yang aku dengar itu Kak Putih bekerja di tempat yang tidak memberikan upah cukup kepada Kak Putih, walaupun Kak Putih itu sudah bekerja banting tulang menghadapi Iya. user, menghadapi jadwal yang ketat banget gitu ya. Tapi pada akhirnya Kak Mm-mm. Putih merasa reward itu pun nggak cukup sama Kak Putih gitu ya Kak. Iya betul. Ya ya ya. Ya. Eh, nah kalau gitu Kak Putih pernah nggak mungkin minta ke atasan begitu untuk memberikan uh, reward lebih, upah lebih? Udah dibilang Kak, tapi nggak bisa dikasih karena emang upahnya emang udah segitu katanya gitu, kata Oh, HR-nya gitu. sama atasan Gitu. Jadi dibilangnya udah. menurut Mm-mm. iya sama HR-nya pun dibilangnya kalau upah kita nggak bisa ngasih lebih, upahnya emang udah 100 kayak gitu. Oh, ya ya ya. Sangat ya sangat. Jadi ya lumrah ya mungkin Kak Putih kalau merasa nggak dihargai gitu ya Kak. Betul. Iya sih emang. Betul kan kita intern juga buat cari
nambah skill kan, Hmm, nambah skill, terus kita juga pasti butuh duit kan, kalau kita nggak butuh duit hmm. ngapain kita magang gitu kan. Benar-benar sekali, benar Ya sekali. makanya itu kita kerja, maksudnya sebelum masuk dunia kerja tuh kita pasti yang namanya coba-coba buat intern, kayak gimana sih dunia kerja aslinya tuh kayak gimana, kayak gini. Nah kalau misalkan intern aja tuh nggak dikasih rewards, gimana buat full time-nya di perusahaan tersebut kayak gitu kan. Soalnya dulu tuh aku juga belajar tuh waktu kuliah, ada perusahaan yang memang nggak ngasih bawahannya tuh rewards. Itu bukan perusahaan yang bagus sih kalau kata dosen aku gitu. Hmm. Nah, tapi kalau di sini reward dikasih, cuman tidak tidak cukup ya, menurut kakak? Itu upah. Kalau rewards itu Oh, kayak beda. insentif, beda-beda. Oh, Kalau gaji kita dikasih. Kalau reward itu maksud kita tuh kayak dikasih bonus, bonus gitu loh. hmm. Bonus pencapaian target gitu yang Oh, kita maksud itu. ya, ya, Kalau ya. gaji selalu dikasih. Oh, bisa dikasih. Berarti yang kurangnya itu, maaf, upah ya? Ya, bonusnya. Oh, oke, Ya, oke. teman aku tuh live streaming juga, dia upah juga, bonus juga dapat. Jadi kan bener-bener bikin dia sangat buat live streaming kan. Apalagi dia juga subuh-subuh di kantor kayak gitu. Ya nggak masalah sih kalau memang udah dapat gaji yang enak, terus dapat insentif juga, dapat bonus gitu. Hmm, oke, oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Iya. Kak, ini eh, memangnya eh, tadi kakak bilang upah itu untuk itu ya, maaf, maaf, apa, reward itu kalau sudah mencapai Capai suatu, target. capai target ya, iya. Kalau betul Target. targetnya itu apa ya, Kak? Iya. Target itu penjualan produk. Oh, Jadi penjualan kita produk. ditargetin entah itu sebulan atau berapa gitu 45 juta kayak gitu. Hmm, ya, ya, ya. Berarti, Nah, kalau semisal kita itu udah mencapai target, ya at least dikasih bonus atau enggak semisal dalam 2 kali live dapat 9 juta nih penjualannya kan bisa gitu. Atau enggak memang udah ditargetin nih tiap anak intern kalau semisal dapat 5 juta nanti dikasih bonus ya. Atau enggak semisal kamu dapat 3 juta dikasih bonus ya kan itu kan seneng ya. Kan ya, gitu benar-benar. seneng. Nah, Benar. ini enggak sama sekali. Jadi kalaupun kita ngejual sampai 9 juta, sampai 3 juta. Halo, maaf, maaf. Oh, iya. Ya, maaf tadi eh, ke disconnect ya, Kak. Maaf ya, Kak. Boleh dilanjutkan? Oke, nggak apa-apa. Iya Boleh. gitu. Jadi Hmm? oke, jadi kayak reward itu kayak bonus atau iya bonus. Kalau misalnya kita mencapai target, nah biasanya itu target dari perusahaan tersebut, kalau nggak salah tuh entah itu sebulan itu 45 juta. Jadi semisal anak internnya dikasih kayak gini, kamu kalau misalkan mencapai target 5 juta atau enggak 3 juta itu kita kasih bonus ya gitu kan, kita Hmm. makin semangat gitu kan. Nah ini Hmm. tuh enggak. Misalkan kita ngejual 9 juta nih di TikTok. Terus 1 juta di TikTok, 2 juta di TikTok tuh kan nggak ada bedanya gitu loh Kak. Jadi kan ya udah 9 juta aja nggak dikasih apalagi 1 juta gitu. Jadi kan Hmm. kita ya udahlah santai aja nge-live-nya kayak gitu kan. Nah, temen aku tuh juga pernah dia tuh nge-live tuh dapatnya 1 juta gitu kan. Kamu kok dapatnya 1 juta sih? Nah, kamu makanya jangan lemah kayak gitu. Kan sama temen aku gini, Kak, itu tuh aku juga udah berusaha pastiin ini tuh apa bedanya yang dapat 9 juta sama 1 juta tuh sama aja nggak dikasih rewards kayak gitu. Jadi aku bisa nyimpulin kalau teman-teman aku pun dan aku pun juga membutuhkan yang namanya rewards atau bonus gitu loh Kak. Biar kita tuh tambah soalnya kan tapi tapi itu aku nggak masalah sama tugasku yang ngomong tapi juga dibutuhkan yang namanya rewards untuk apa namanya pegawai kayak gitu. Gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, tadi sampai mana kita, Kak? Oke, tadi itu sampai rewards ya, sampai rewards. Rewards. Oke, Nah, rewards. rewards itu kita tuh ngerasa
penting banget sih buat pekerjaan ya, biar kita juga semakin semangat kerjanya, kayak gitu. Nah, banyak juga teman-teman aku tuh yang ngeluh kalau nggak dikasih rewards, kayak misalkan, kita kan, TikTok live streaming ya, TikTok live streaming jadi kayak ngejual semua produk-produknya di TikTok, terus kalau misalkan, dapat kita ngejualin 9 juta sama ada yang ngejualin 1 juta, itu sama aja gitu, nggak ada bedanya. Jadi mau 9 juta, mau 1 juta, itu juga nggak dikasih rewards gitu loh, Kak. Kalaupun semisal dikasih rewards gitu kan, pasti kan kita pengen, "Ih, enak banget dikasih rewards, aku juga harus nih sampai segini." Kan pasti kayak Hmm. gitu. Hmm. Nah, itu sih pentingnya rewards kan. Oke oke. Jadi emang perlu banget ya rewards ya sebenarnya ya. Perlu sih, Perlu perlu ya. Itu banget sih. buat motivasi ya, buat motivasi Kakak ya sebenarnya itu ya. Iya, itu buat motivasi, motivasi, betul banget. Dan hal inilah yang nggak Kakak dapat gitu ya Kak di tempat kerja Kakak gitu. Mhm, Eee, betul. dan efeknya itu kerasa banget ya menurut Kakak? Kerasa banget sih, apalagi kita kan emang, kerjanya itu 8 jam, tapi bisa kita live-nya malam. Cuman ya emang Mmm. dikasih kelonggaran pulang cepet gitu, cuman live-nya sampai jam 9 sampai jam 11 malam itu kan di luar jam kerja ya. Padahal Iya, itu kan di luar jam kerja, beda betul dengan Kak. startup. Kalau startup kan ya ya udah namanya startup, perusahaan startup kan emang juga lebih pressure banget. Kalau ini kan perusahaan TBK ya, perusahaannya swasta gitu, tapi Oh kerjaannya kenapa kayak melebihi startup. Kalau startup pun juga setahu aku gajinya juga pasti lebih besar dibandingkan perusahaan TBK, kayak gitu. maaf Kak, Cuman kayak Kak, startup itu kayak perusahaannya juga lebih, maju kan, perusahaannya lebih maju dan, gajinya juga lebih besar walaupun emang pressure-nya juga makin berat gitu. oh ya ya ya. Oke 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 oke. Eee, berarti itu, eee, Kakak udah nggak ada sebelumnya sebelumnya aku mau nanya Kak, bedanya perusahaan TBK dan perusahaan startup apa ya Kalau Kak? perusahaan startup itu kayak perusahaan baru yang bergerak di bidang Mmm, teknologi canggih, kayak Shopee, kayak Tiket.com, mmm, kayak Lazada, yang kayak gitu-gitu, Kak. Nah, kalau perusahaan TBK tuh bener-bener perusahaan yang emang udah lama, kayak gitu. Isinya tuh orang-orang yang udah tua, kalau startup mmm, itu anak-anak mudanya banyak banget. Nah, kalau di oke perusahaan oke aku oke. tuh mayoritasku itu, anak, muda ada, Mmm, orang tuanya juga ada, kayak mmm, gitu. Nah, berarti eh, biasanya kalau startup itu pekerjaannya juga fleksibel, kayak gitu. mmm, Kalau startup tuh emang aku tahu kalau pekerjaannya fleksibel, lebih pressure juga, tapi gajinya pun juga makin gede, biasanya kayak gitu. Nah, kalau, TBK itu perusahaan biasa lah, maksudnya perusahaan swasta, perusahaan negeri, kayak gitu ya. Itu tuh kan udah ada jadwalnya sendiri gitu ya, misalkan jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, sisanya tuh kita nggak ngapa-ngapain, itu di luar kerja, gitu. Meskipun ya mungkin kalau di luar kerja diteleponin, gimana nih kerjaannya?" Kayak gitu-gitu kan itu masih it's okay kan, bukan melakukan sesuatu hal kerja yang di luar pekerjaan gitu. mmm, Itu sih. jadi perusahaan TBK itu perusahaan yang udah lama ya Kak? Udah Iya, iya udah perusahaan yang lama gitu lah. Kalau startup tuh yang kayak baru-baru, kayak baru-baru itu Gojek, ya? kayak kayak Shopee, kayak Oke gitu-gitu oke tuh oke. startup. Perusahaan anak muda lah ya? Iya, itu. Perusahaan anak muda, yang di IG-IG gitu kali ya mungkin ya? Mhm, iya yang kayak Ya gitu-gitu. mungkin ya. Dan tadi Kakak bilang itu ternyata kemungkinan besar perusahaan, startup gajinya lebih besar dari perusahaan TBK? Iya, itu bisa jadi sih. Karena kan, tapi tergantung juga perusahaannya gitu. Mmm, Soalnya mhm. perusahaan startup kan juga, dibilang teknologinya juga semakin canggih gitu kan. Jadi membutuhkan tenaga ahli yang bener-bener bagus kayak gitu. Tapi Oke. mungkin ya memang, pekerjaannya juga lebih pressure, lebih di bawah tekanan gitu, Kak. Mmm, Gitu. di bawah tekanan karena kenapa ya, Kak, kalau boleh tahu? Karena memang udah dari perusahaannya aja sih, Kak, emang udah kayak ada deadline-nya, harus kayak gini gini gini, kayak bener-bener harus cepet gitu loh. Mhm mhm. Kerjaan itu harus cepat, kayak gitu, mencapai target juga. Terus kalau startup itu pekerjaannya memang fleksibel. Nah, tapi yang fleksibel itu aku nggak tahu nih kayak gimana fleksibelnya, bisa di luar jam kerja atau emang kerjanya itu hybrid atau gimana, aku juga nggak tahu. Mhm. Soalnya yang setahu aku tuh
startup itu emang kayak gitu sih. Soalnya kakak kelas aku tuh juga ada nih di startup gitu kan, perusahaan baru. Dia emang sampai subuh kerjanya, tapi ya emang startup gitu loh, Kak. Hmm. Kayak gitu. Jadi kalau aku dengar nih, startup itu lebih fleksibel, tapi Iya, mungkin nggak jadwalnya nggak seteratur di TBK ya? betul. Betul. Oh gitu Kalau gitu. TBT kayak udah teratur gitu loh jadwalnya. Kayak udah kayak orang-orang kantoran beneran. Kalau startup itu kayak fleksibel gitu. Nah, Udah. fleksibel yang diaturkan tuh aku juga nggak tahu nih jamnya itu terserah kita mau jam segini, 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 Hmm? segini atau emang bener-bener bisa di call jam 10 malam atau di call jam 9 malam tuh aku juga nggak tahu. Soalnya emang belum pernah nyoba di startup sih. Cuman Hmm. kalau di startup kayaknya emang harus mental health-nya bener-bener harus kuat deh. Oh, berarti Gitu. mungkin malah lebih berat di starter ya? Iya, lebih berat di startup. Emang pesaingnya juga banyak banget sih, Kak. Oke, 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 oke. Kayak gitu. Jadi eh kakak pernah kepikiran nggak nih untuk berubah perusahaan gitu kak? Abis dari sini emang udah mau pengen resign kan, pengen Oh, nyobain di perusahaan yang lain gitu kan. Udah hmm. apply apa perusahaan lain, perusahaan startup juga udah, tapi emang belum waktunya aja sih, Kak. Belum ada yang kecantol gitu. Oh, berarti rencana untuk resign kapan ya kak? Kalau boleh tahu? Nah, ini kan aku magang masih sebulan lagi. Nah, mungkin Hmm. abis 1 bulan itu kalau misalkan udah dapat kerjaan langsung resign kayak gitu. Aku tuh di sini cuman bertahan aja sih, soalnya kan emang pengen dapat duit. Ya benar 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 dapat cuan Ya lah ya. kan, duit itu ya buat ya buat apa uang pribadi gitu lah ya, biar Hmm. nggak minta orang tua lagi. Ya Benar udah banget, kayak benar banget. ya udah bertahan dulu aja lah sampai dapet kerjaan gitu. Oke, oke, oke. Jadi eh kalau gitu kakak belum ada rencana apa ya? Belum ada perusahaan yang benar-benar ingin ditujui gitu ya kak? Aku ada perusahaan yang bener-bener pengen Oh udah. ditujui itu tiket.com itu ada. Hmm. Tiket.com sih. Nah, itu menurut aku dari perusahaannya itu juga bagus ya. Perusahaannya itu bagus. Terus orang-orang kan pasti juga tahu tuh tiket.com kayak gitu kan. Ya. Perusahaannya juga terkenal. Terus Hmm. dapat apa ya fasilitasnya juga enak. Nah, gitu. Tapi banyak banget orang-orang yang bilang kalau perusahaan fasilitasnya enak tuh kerjaannya juga lebih terpressure banget. Jadi ya aku Hmm. juga mikir-mikir gitu loh, Kak, Ya, ya, ya. mau pekerjaan yang terpressure tapi fasilitasnya enak atau kantor yang biasa-biasa aja tapi yang nggak terlalu pressure gitu. Soalnya kan emang semua pekerjaan itu pasti capek ya, Kak. Ya, ya. Jadi dari kitanya sendiri aja sih, mental health kita aja sendiri. Lebih baik kita ngejaga mental health daripada ikutin gaya hidup. Benar-benar. Daripada Nanti stres. terbebani sendiri ya, Kak. Iya, nanti malah Nanti nggak enjoy sama nggak enjoy kerjaannya sama malah kerja ya. gimana ya? Kalau yang enak itu kan Iya. bisa kerja dan bisa have fun gitu ya, Kak. Iya, betul. Nah, Lingkungan kerjaan juga mempengaruhi sih itu. mm-mm. Lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi. Iya. Nah, kalau di tiket.com, Kakak udah dengar belum lingkungan kerjanya kayak gimana? Kalau tiket.com kan termasuk startup ya, jadi banyak Hmm. banget tuh pasti anak-anak mudanya kayak gitu. Nah, tapi Hmm. lingkungan kerjanya aku juga nggak tahu kayak gimana tuh. Cuman Hmm. aku baru tahu kantor-kantornya tuh bagus banget, bener-bener kayak ada lapangan, bukan lapangan, meja tenis itu ada, Hmm. bener-bener kayak enjoy gitu, ada tempat main games. Tapi kan pasti Oh, itu bener-bener pressure banget sih, aku yakin. oke. Berarti lebih fun ya, Kak? Lebih asik gitu ya, Kak? Itu iya lebih Ah, fun kayak gitu. lebih Ya cuman lebih pasti modern gitu ya iya, mungkin ya? iya lebih modern betul. Nggak Oke. kayak kantor tua yang bener-bener kerja di laptop Oke. gitu loh. Mm-mm. Nah, menurut kakak, kakak kerjanya di perusahaan TBK ya, yang berarti Iya, atasannya udah tua. Mungkin itu iya betul. ngaruh nggak kak? Kakak kan kerjanya live stream ya, dan live stream itu kan bukan suatu hal yang lama gitu loh. Iya. Itu kan suatu hal yang baru gitu ya kak. Nah, itu Mm-mm. menurut kakak ngaruh nggak kak? Atasan tua Kayaknya sih tua enggaknya itu nggak ngaruh ya, cuman nggak ngaruh ya? dengan cara manajemennya aja kayaknya ya. Oh, ya, Gitu. ya. Berarti cara 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 apa? manajemennya aja tetap ya, Iya, yang kurang. benar-benar Iya, bakal betul ngaruh banget. gitu ke Betul. apa pengelolaan perusahaan, pengelolaan itu. Betul. Ya, ya, ya. Iya, kayak gitu. Eh,
Oh gitu, selain tiket.com ada lagi nggak Kak? Kakak gitu. Waktu itu ada Shopee sih, ada Shopee. Cuman Shopee. ya kayak berat banget, itu banyak banget yang ngelamar, udah ngelamar juga Shopee berkali-kali nggak keterima. Ini aku udah ngelamar di IDN Times, kakak tau nggak IDN? IDN Times kayak berita-berita gitu, tapi di bagian Atau sosial media. Soalnya emang aku tertarik banget sama bidang sosial media gitu. Ya hmm, aku anaknya tuh benar-benar nggak suka banget sama yang namanya finance. Di kantor kan ada yang divisi finance, itu benar-benar ya. mejanya tuh berantakan banget, tumpukan-tumpukan kertas. Ah, pusing banget. Dan itu kakak nggak suka finance gitu ya? Enggak, belum, belum sih. Takut apa ya, gimana? Aku tuh juga anaknya kurang teliti juga kan. Terus Oh pusing ya, yang di depan laptop, pusing di depan laptop nyari-nyari angka-angka. Apalagi kalau yang namanya akuntan itu benar-benar harus teliti. oh, Kalau pasti. satu salah, pasti salah semua tuh. Iya, yang ngeliat Wah, itu Excel ribet gitu ya banget. Kak, males ya Kak ngeliat Iya, Excel gitu. betul. Iya, berarti sama kayak aku. Sama malas ngeliat Excel. Iya, eh males banget. jadi kakak kenapa kenapa sih milih menjadi live stream itu? Oke, jadi waktu itu aku kan emang suka nih di bidang konten creator ya. Jadi aku tuh juga mau apa namanya, nambah skill aku sebagai live streaming gitu. Ya siapa tahu bisa jadi live streaming full time gitu. Tapi ternyata pas masuk, oh kayak gini nggak sesuai ekspektasi. Ternyata live streaming tuh kayak gini, kayak gitu. Dan aku Hmm. tuh lihat-lihat juga di TikTok tuh banyak banget live streaming itu tapi kayak heavy lagi, have fun gitu. Dia tuh kayak happy gitu. Tapi Gitu. pas akhirnya